Penangkapan selebriti berinisial DS menambah deretan artis yang telah menjalin hubungan bersama narkoba di tahun 2020 ini. Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, DS telah diamankan sejak 26 Mei lalu di kediamannya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Memang berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang pengedar, inisialnya adalah C. Dari ini bahwa inisial C ini masih mengedarkan narkotika jenis ganja. Kemudian oleh Satlantas Polres Jakarta Selatan diikuti terus pelaku. Pada saat tanggal 26 sekitar pukul 20 lah ya, setelah dia berangkat yang bersangkutan memang sudah bekerja melakukan itu, tetapi barang tersebut memang sudah diserahkan kepada seseorang di daerah Pondok Labu, yang Pondok Labu, kemudian dilakukan penggeledahan dari kediaman. Saat penangkapan, DS kedapatan memiliki 6 gram ganja yang baru saja diterima dari seorang pengedar berinisial C. Berdasarkan pengakuan DS, ia telah menggunakan ganja selama 1 bulan secara rutin. Kita masih mendalami terus, kita kemudian juga akan melakukan pemeriksaan rambut dan tidak ada kemungkinan untuk bisa mengetahui tersangka itu sudah berapa lama menggunakan. Tapi pengakuan awal bahwa memang sudah kurun waktu sekitar 1 bulan setelah dia rutin menggunakan. Alasannya adalah bahwa tersangka ini jarang kesulit ya. Salah satu variannya dengan merusak ganja. Makanya tapi itu pengakuan kita masih terus untuk mendalami, mudah-mudahan nanti ada hasil dari lapor nanti sudah berapa lama bersangkutan menggunakan narkotika ini. Laporan yang kita ini ya memang itu yang disampaikan dan juga dari keluarga dari istrinya kita dapat pemeriksaan pun sama. Dia tidak tahu kapan menggunakan narkotika jenis ganja. Dari masih kita dalami. Segala perbuatan dengan konsekuensinya. Menyikapi hal ini, pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap DPO berinisial C yang diduga menjadi penyuplai kepada DS. Namun terlepas dari itu, banyak
kemanusiaan sesaat ini berhasil menjebak banyak selebriti tanah air. Selama tahun 2020, beberapa nama terus muncul dengan kasus serupa, seperti aktris Nani Darham yang diamankan pada 4 Februari 2020 lalu dengan barang bukti 14,86 gram kokain dan 9 butir happy vibe. Ia diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya. Saat itu ia bahkan disebut sebagai penjual atas barang yang didatangkan dari bandar besar di luar negeri. Masih di bulan yang sama pada 11 Februari 2020, polisi menemukan pil ekstasi dan obat penenang milik artis Lucinta Luna. Kala itu pihaknya menyebut jika Lucinta menggunakan obat-obatan atas dasar depresi dan tekanan yang dihadapi. Video viral yang menunjukkan bagaimana dia mengalami depresi pun sempat beredar luas di dunia maya. Dia beberapa dua kali coba dulu, tapi untuk lebih jelasnya dari sana kita terjun ya dari karena dia yang kondisi capek terus tiba-tiba hujan segala macam ya hal itu kadang kan mungkin drop ya pikir pendek ya Tidak berhenti sampai situ saja, nama lain yang juga terjerat kasus narkoba pada bulan Februari adalah pesinetron Aulia Farhan. Aulia ditangkap pada hari Kamis 20 Februari bersama temannya. Dalam penyergapan, polisi menemukan 1 paket sabu dan 1 paket plastik kosong yang diduga bekas menaruh sabu. Hal ini pun sempat mengejutkan para sahabat yang juga berprofesi sebagai aktor. nggak tahu sama sekali, jadi sempat shock ya. Sampai tahu dia kayak gitu, saya berharap sih dia secepatnya bisa deteksi. Bibi Ardiansyah yang merupakan suami Vanessa Angel juga sempat menghiasi layar kaca saat terbelit kasus penyalahgunaan narkoba. Vanessa dan sang suami sempat diamankan polisi pada 16 Maret 2020. Berdasarkan hasil tes urin, suami Vanessa Angel itu terbukti positif menggunakan narkoba. Pada saat penangkapan ditemukan 20 butir psikotropika jenis sana, namun dari ketiga orang yang diamankan, Bibi yang dikatakan positif menggunakan barang haram tersebut. Kasus yang juga masih membekas diingatan masyarakat, Roy Kiyoshi juga cukup sibuk aksi pihak kepolisian pada 6 Mei 2020 di kediamannya. Saat proses penangkapan ditemukan beliau terpapar pil psikotropika hingga akhirnya ia harus menjalani rehabilitasi. Jadi itu nggak jauh juga buat teman-teman untuk tidak membeli dulu atau resep dan himbauan juga buat kawan muda untuk bisa tidur secara natural tanpa seperti itu. Seolah menjadi duri dalam roda perputaran dunia selebriti, narkoba menjadi momok bagi sebagian pihak. Lalu pertanyaannya, sebegitu kuatkah godaan narkotika di kalangan selebritis? Benarkah narkotika bisa menjadi jawaban atas padatnya aktivitas dunia hiburan? Pada intinya jangan aja yang berhubungan dengan itu jangan sentuh, jangan diprovokasi jauh tolak dari ujungnya semuanya rugi karena jika kita nyemplung di situ udah kalian tinggal tunggu nomor antriannya doang pasti begitu karena nggak ada tuh kata-kata udah dulu apa yang belum nggak ada bohong tinggal nunggu antrian nggak tercatat nggak tercatat dan jangan kritis jangan mohon belajar lihat tayangan pasti kalian akan orang awam bisa menyimpulkan kok siklus itu ya ada beberapa orang yang beralasan menggunakan narkoba karena mungkin mereka memerlukan energi tambahan stamina menjadi stimulan bahwa dia lebih aktif ada lagi yang supaya menjadi inspirasi ada lagi yang karena dia nggak bisa istirahat perlu tenang dan lain-lain tapi bagi saya bahwa narkoba atau tidak ada yang terlarang sudah bisa terlarang dan tidak ada hal yang terlarang karena itu masih berkonsekuensi hukum. Nah untuk buat teman-teman yang sudah terlanjur memakai berhentilah bagi yang sudah tertangkap sadarilah
belajar dari pengalaman dan mungkin bisa melakukan rehabilitasi atau melakukan proses dengan baik. Dan bagi yang belum makan tolong jangan. Karena untuk stres, frustasi, dan lain-lain, mereka tergantung pada dirinya. Tidak semua menyalahgunakan narkoba, tapi pada kasus cukup mudah untuk justru menyalahgunakan narkoba. Penyalahgunaan itu sendiri memang bisa mengurangi stresnya, namun sifatnya sementara dan nantinya menjadi lebih parah. Satu kali mungkin bisa disebut sebagai korban, namun 2 kali atau mungkin lebih merupakan sebuah kesalahan. Sejumlah artis terpaksa harus memandangi langit-langit penjara di malam hari akibat kesalahan yang diperbuat. Rio Raivan misalnya pada 14 Agustus 2019 lalu, dia diamankan oleh pihak kepolisian di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Untuk ketiga kalinya sang aktor kedapatan menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Kala itu polisi menyita barang bukti sabu dan tangan Rio. Sebelumnya Rio pernah ditangkap pada tahun 2015 dan divonis 1 tahun 2 bulan hingga bebas pada 2016. Ia lalu kembali ditangkap pada tahun 2017 atas kepemilikan sabu dan bebas pada tahun 2018. Rio mendekam di lembaga pemasyarakatan Bina Kapal Bekasi setelah menjalani hukuman sejak Agustus 2017. Rio saat itu mengaku kapok lantaran sudah 2 kali mendekam di Kapal Rodeo. Namun rasa kapok pun seorang berputar terbalik karena 1 tahun kemudian ia ditangkap untuk ketiga kalinya. Cukup mengecewakan memang artis senior Tio Pakusadewo juga kembali ditangkap pada 14 April 2020 bersama barang bukti 18 gram ganja serta alat isap sabu. Hasil tes urin menunjukkan Tio mengkonsumsi metamfetamin dan amfetamin. Momen ini menjadi kali kedua ia ditangkap setelah pada Desember 2017 lalu pada laporan kasus narkoba. Atas perbuatannya Tio Pakusadewo diancam hukuman paling tinggi 20 tahun penjara. Narkoba, benda yang dapat membawa kehancuran bagi siapa saja yang coba bermain dengannya. Atas apa yang terjadi dengan para selebritis yang bersahabat dengan narkoba, setidaknya dapat dijadikan pelajaran agar hal serupa tidak terulang di kemudian hari. Memang berkali-kali kita sudah selalu mengingatkan untuk menjauhi yang namanya narkoba, dan begitu juga sini juga kita memberikan sebuah pernyataannya. Dia juga menyatakan bahwa jangan sampai menyesal, jangan sampai tertangkap untuk kamu yang sekarang masih menggunakan narkoba, kalau terbukti dan kalau bisa hidup lebih sehat. Jadi ini memang menjauhkan kita dari narkoba karena tidak ada konsekuensi sama sekali gitu. Jadi kita bisa belajar dan ini kan sudah terlalu banyak ya. Ini harus meningkatkan kesadaran kita sendiri untuk stop dari yang namanya narkoba. Nah, ya kan narkoba juga udah bilang jangan lah narkoba. Betul, bukan aja nggak boleh. Nah, tapi permasalahannya adalah sekarang sudah mulai berkembang gitu ya, jenis-jenis yang diklasifikasikan sebagai sebuah narkoba, tapi beberapa selebriti atau pemakai merasa itu adalah sebuah obat bisa tidur dan sebagainya. Ada baiknya tentunya juga kita mengetahui bahwa sebenarnya apa saja yang diklasifikasikan sebagai sebuah narkoba begitu ya. Jangan sampai kita merasa bahwa ini adalah sebuah obat yang memang tanpa resep dokter misalnya itu biasa aja nggak ada masalah, tapi ternyata itu adalah salah satu dari narkoba Dan ada resiko di balik itu gitu. Jadi memang kita sendiri harus memahaminya gitu ya. Jadi jangan sembarangan juga membeli obat-obat dari luar gitu. Dan kembali lagi seperti yang Adriana bilang, memang harus dicek agar keamanannya benar dan juga buat kesehatan kita yang mengkonsumsi juga benar juga. Tapi kalau dicek benar loh, Anda ini sekarang sedang menyaksikan Trans TV loh. Jam 3 sekarang waktunya, karena dengan jam 4 kita berdua saya juga. Jangan salah inilah Insert Today yang akan memberikan informasi saja. Nah, jadi pertama tadi sudah ada beberapa artis yang memang menggunakan narkoba. Kembali itu sebagai contoh agar kita juga bisa mengerti dan juga menjauhi narkoba. Nah, selanjutnya ternyata di tahun 2020 juga dicatat banyak sekali artis-artis yang menikah siri. Oh, karena sebuah kondisi begitu ya. Tapi kemarin juga Sasha Gotik dan Sila Junior sudah mengumumkan bahwa sudah atau resmi sudah menikah berdasarkan juga didasarkan kepada komitmen dan juga ya. Secara negara. Secara negara. Nah, kita akan lihat beberapa selebriti yang memang masih juga melakukan menikah siri siapa saja mereka. Kita akan membahas semua. Tunggu juga tetap bersama kami hanya di Insert Today.
Sejak rumah kecil, aku mendukungnya dengan SPA6 Protable Multi Excel Automatic System agar dia dari belajar jadi hebat. Saatnya kita jelajahi dunia hewan bersama Irfan Hakim. Semuanya ada di sini, mulai dari hewan eksotis, ganas, bahkan sampai yang lucu dan imut. Ada juga obrolan seru bareng artis yang juga pencinta binatang dan beragam komunitas pencinta hewan yang informatif. Terdapat info juga Savana hadir setiap Senin sampai Jumat jam 11 siang di Trans TV. Ayo tebak! Moga setiap hari jutaan komplek mati jadi template kusam. Pomflight Uniform Pintar baru dengan Gentle Microwave Polishing Technology yang akan mengajukan satu mati untuk kulit cerah dan glowing. Halo bro, Pomflight Uniform Pintar baru. Mari kita bersama Ramadan dari rumah bersama Bank Mega. Belanja online menggunakan kartu kredit Bank Mega dapatkan diskon hingga 30%. Nikmati juga beragam kuliner spesial untuk berbuka puasa dengan diskon 25% hingga 50% menggunakan kartu kredit Bank Mega. Hanya berlaku untuk takeaway atau delivery. Info lengkap klik www.bankmega.com. Berbagai peristiwa terkini menjadi sosok Indonesia dan dunia. Berita Kota Tangerang, Banten, untuk sementara operasional pusat perbelanjaan mau sudah ditutup. Penutupan dilakukan lantaran produk perbelanjaan ini tetap buka di tengah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Beragam fakta yang akurat kami hadirkan hanya untuk Anda. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update setiap hari jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Wah, kalau ada saya, Yuk kepoin gaya liburan selebriti paling hits ke tempat liburan paling hebat. Penuh kejutan seru yang menantang. Celebrity on Vacation setiap Sabtu dan Minggu jam 8:30 pagi di Trans TV. aku punya penemuan yang smart. Nesto ada Grace Marta, gandum, jagung, beras, kaya gizi. Tambah susu dingin, Enak. kenyang. Yuk saatnya kita jelajahi dunia hewan bersama Irfan Hakim. Semuanya ada di sini, mulai dari hewan eksotis, ganas, bahkan sampai yang lucu dan imut. Cerita sedikit nih teman-teman. Di rumah gue itu banyak banget jenis hewan yang dipelihara. Dari mulai juga seperti burung merak, burung hantu. Ada juga obrolan seru bareng artis yang juga pencinta binatang dan beragam komunitas pencinta hewan yang informatif. Ini tadi gue punya sertifikat ya guys. Ada sertifikatnya. Aquarium albino gitu. Ada albino. Oh ini ikan-ikan albino. Ini albino ya. Satu, dua, dua mengenali sama peliharaan ini yang terakhir dia adopsi. Demi. Savana hadir setiap Senin sampai Jumat jam 11 siang di Trans TV. Ketombe, rambut rontok gak cukup pakai setengah-setengah. Satu-satu untuk satu kali gamas. Pentit anti ketombe Mega Pack. Nggak ketombean lagi, nggak rontok lagi. Pentit Mega Pack. Gratis 20%. Hanya Rp2.000. Trans TV mempersembahkan drama Korea terbaru. Akibat sebuah pengkhianatan, kehidupan pasangan muda dipenuhi konflik yang tiada berakhir. Saksikan drama Korea VND mulai 4 Juni hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam. Drakor terbaik pasti di Trans TV.
juga belum ada pernyataan resmi kalau mereka juga sudah mendaftarkan secara negara. Gitu sampai sekarang. Iya, nah kita nggak tahu karena kan bohong. Ada beberapa juga pasangan selebriti yang memang sampai sekarang memilih untuk menikah siri. Sebenarnya kan tidak bilang bahwa salah atau benar menikah siri. Semuanya mungkin punya rasa masing-masing. Yang salah itu bukan menikah siri. Menikah siri ya. Jangan sama orang lain itu menikah. Kita tidak lihat alasan-alasannya seperti apa dan bagaimana secara hukum dengan pernikahan siri dalam hal ini. Belakangan ini siri atau pernikahan secara hukum agama dianggap sebagai fenomena bahkan telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat termasuk di kalangan selebritis. Tak dapat ditampilkan jika begitu banyak selebriti Indonesia yang lebih memilih mengakhiri hubungan asmaranya dengan cara menikah di bawah tangan alias nikah siri. Pasangan yang hendak menikah tak perlu repot untuk datang ke KUA untuk menghadirkan wali wanita untuk siapa yang menyediakan mas kawin tapi sepasang kekasih bisa menjadi suami istri. Namun, ini status nikah siri diyakini masih menjadi pro dan kontra. Banyak yang menganggap jika nikah siri lebih baik dilakukan agar terhindar dari perbuatan zina. Namun ada pula sebagian pihak yang menilai jika nikah siri lebih baik tidak dilakukan karena banyak faktor dan pertimbangan. Namun seiring waktu berjalan, tak dapat dipungkiri jika nikah siri tetap banyak dilakukan. Seperti rangkuman berikut ini, sejumlah selebriti Indonesia lebih memilih menikahi pasangannya dengan status nikah siri. Mungkin masih hangat dalam ingatan, pedangdut tanah air Zaskia Gotik baru saja melepas masa lajangnya dengan dinikahi seorang pria yang bernama Sirajudin Mahmud. Keduanya sempat mengumumkan bahwa telah menikah siri pada 22 April silam di kediaman Zaskia. Di sini publik pun seakan bertanya, mengapa Gotik sosok yang populer dan memiliki karir yang gemilang justru mau menerima dan dinikahi secara siri? Apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan itu ya kadang-kadang ya bisa tercapai dan bisa enggak gitu. Dan nggak mau mengulur apa yang sudah kita berikan gitu. Kalau misalkan nunggu ini mau sampai kapan gitu. Tapi kalau udah cuma kasih ini yang terbaik itu buat ini gitu. Dan ini juga ada masalah. Nyaman sama dia juga udah nyaman, keluarga juga udah baik juga sibuk dan enggak kalau dapet pasangan tuh udah yang serius dan yang benar dan kebetulan dia juga memang sama seperti itu bukan nyari pacar tapi nyari istri jadi ya pas dan waktunya gitu. Perasaan nyaman Zaskia Gotik kepada Sirajudin memang membuat dirinya yakin untuk mengakhiri kesendiriannya. Menurut Gotik dan sang suami, pernikahan siri terpaksa dilakukan lantaran pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Tetapi kini semua telah berbeda. Tepat tanggal 1 Juni 2020, keduanya secara langsung mengumumkan kepada publik bahwa pernikahan yang sebelumnya masih secara agama kini telah resmi secara negara. Alhamdulillah akhirnya senang banget lah apa ya senang banget luar biasa akhirnya menyandang status sebagai seorang istri tidak ada lagi punya tanggung jawab yang besar sebagai istri yang baik untuk suami. Sekarang tanggung jawabnya bukan sama orang tua lagi tapi sama suami tanggung jawabnya dan mudah-mudahan ini buku nikah pertama dan terakhir Neng sampai Neng hilang baru dia bisa bilang ini mudah-mudahan Neng berharap langgeng sama suami. Kita kecil aja kita bisa Singkawang kebahagiaan pun kuat dirasakan Gotik
Selain soal pernikahannya, gosip pun mengungkapkan bahwa dirinya telah berbadan dua. Lengkap sudah semua impian wanita yang akrab disapa Neng ini. Ucapan syukur tak terhingga pun diungkapkan langsung dari mulutnya perihal kabar bahagia itu.